Kini diincar Bareskrim, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari ternyata sempat jadi tersangka kasus ini. Jauh sebelum diincar Bareskrim, ternyata pasangan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan istrinya Sandi Purnamasari pernah tersandung kasus hukum. Baru-baru ini pasangan Juragan 99 dan Sandi Purnamasari dikabarkan sedang diincar oleh Bareskrim terkait aliran dana kekayaan keduanya. Hal itu ditindaklanjuti Bareskrim setelah beredar kabar jika kekayaan Juragan 99 dan istrinya itu hasil dari aksi pencucian uang. Bahkan, aktris sensasional Nikita Mirzani mempertanyakan asal-usul harta kekayaan milik Juragan 99 tersebut. Nikita Mirzani menyoroti kekayaan milik Juragan 99 dan Sandi Purnamasari yang hanya terkumpul dalam waktu 5 tahun saja. Melansir tribunnews.com, berikut deretan kerajaan bisnis yang dimotori oleh Juragan 99. 1. J99 Corp. J99 Corp adalah induk bisnis Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Dilansir dari laman resmi J99 Corp, perusahaan itu membawahi 18 sub-unit bisnis. Unit bisnis di bawah J99 Corp adalah Cosme Solution, Cosme Manufacture, Cosme Mas, MS Intimate, Juragan Distributor Center, Glow Living, J99XAR, Juragan 99 Trans, Juragan 99 Konveksi, Cosme Lab, Cosme, Hair Lab, J99 Water, J99 Foundation, J99 Vape, MS Glow for Men, MS Glow, dan MS Glow Aesthetic Clinic. Kantor J99 Corp berpusat di J99 Tower Pancoran, Jakarta Selatan. Gedung tersebut adalah hadiah yang diberikan Juragan 99 untuk Sandi Purnamasari pada 2020 lalu. Di antara belasan unit bisnis yang telah disebutkan, 3 yang cukup familiar di masyarakat adalah bisnis travel Juragan 99 Trans, bisnis skincare dan klinik MS Glow, serta sub-unit bisnis terbaru yaitu Cosme dengan produk andalan masker. Dilansir dari laman resmi Juragan 99 Trans, bisnis travel itu menyediakan banyak layanan armada seperti premium kelas 30 kursi, eksekutif kelas 50 dan 48 kursi, medium kelas 33 kursi, dan towing Juragan 99 Trans. Sejauh ini, Juragan 99 Trans yang fokus pada jasa transportasi darat memiliki 9 armada yaitu 1 unit medium bus dan 8 unit big bus. Adapun MS Glow adalah perusahaan yang didirikan oleh Sandi Purnamasari di bawah PT Kosmetik Cantik Indonesia. Produk andalan MS Glow adalah paket skincare serta klinik kecantikan yang tersedia di beberapa kota besar di Indonesia. MS Glow dijalankan Sandi Purnamasari bersama pengusaha asal Bali Maharani Kemala. MS Glow menjadikan sederet selebritas tanah air sebagai brand ambasador mereka seperti Marcel Widianto, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Fujian, hingga idol K-pop, Cha Eun-woo Astro. 2. Arema FC. Gilang Widya Pramana telah ditunjuk sebagai presiden klub Arema FC sejak Juni tahun 2021. Mimpinya adalah membawa Arema FC menjadi klub terbaik di Liga 1. Sebelum menjadi presiden, Gilang sempat membeli saham Arema FC dan memberikan sponsorship untuk klub tersebut lewat bisnisnya. 3. AdSense YouTube. Kanal YouTube Juragan 99 vs Sandi dengan 424.000 subscribers cukup aktif bagi pasangan pengusaha seperti Gilang dan Sandi. Kanal YouTube tersebut setidaknya akan menyuguhkan konten 1 kali dalam 1 bulan. Jumlah rata-rata penonton video di kanal tersebut juga cukup tinggi, mencapai ratusan ribu bahkan mendekati 1 juta untuk beberapa konten. Kanal YouTube pasangan suami istri itu menjadi salah satu ladang penghasilan mereka karena pendapatan AdSense. Tersandung kasus hukum. Jauh sebelum dijuluki Crazy Rich Malang, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari pernah tersandung kasus hukum tahun 2018 lalu. Melansir tribunnews.com, Direskrimsus Polda Jatim, Jawa Timur, menetapkan 3 tersangka atas kasus penjiplakan wadah komestik. 3 tersangka tersebut merupakan pengusaha ternama di Jawa Timur. Ketiga pengusaha yang jadi tersangka, yakni Sandi Purnamasari,
warga Perum Komplek Greenwood Golf Indah Malang, Gilang Widya Pramana, asal Perum Komplek Greenwood Golf Indah Malang, dan William Junarta Santoso, warga Jalan Kutisari Indah Barat Surabaya. Wadireskrim Suspolda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin membenarkan berita tersebut. Kami sudah periksa semua pihak yang terkait dengan kasus ini, sudah ada 3 tersangka. Barang bukti yang kami temukan cukup banyak, jelas Arman. Ia menjelaskan kalau pihaknya telah menyita puluhan ribu barang bukti berupa wadah kosmetik, mesin pembuat, komputer, dan sejumlah bukti lain yang terkait dalam kasus ini. Mereka diduga telah menjiplak desain wadah komestik, tapi tak dilakukan penahanan. Hal ini lantaran ancaman hukum dari kasus ini kurang dari 4 tahun. Pada tanggal 10 November tahun 2021, MS Globe juga terkena kasus kepemilikan pabrik bodong. Gedung yang berfungsi sebagai pabrik itu dinilai telah melakukan pelanggaran perizinan. Sayangnya, kasus ini tak ada kelanjutan dari pihak kepolisian setempat. Kondisi ini sempat membuat warga Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Aksi untuk Transparansi Perda Keranda, mempertanyakan komitmen polisi.